Hai semuanya, kembali lagi di channel Radio Belajar Indonesia. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia ya, part 1. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah tentang pembelahan sel dan gametogenesis. Yang kedua adalah alat reproduksi pria dan wanita. Simak baik-baik ya. Nah, ingat ya kawan-kawan, bahwa makhluk hidup itu tersusun atas banyak sel. Ya, ingat dengan hierarki organisasi kehidupan di mana ada sel, sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, kemudian organ membentuk sistem organ, dan sistem organ akan membentuk suatu organisme ataupun individu. Oke, tahukah kamu sebelum sel berkembang menjadi jaringan sampai menjadi organisme ya, ternyata sel itu mengalami pembelahan. Jadi ada dua pembelahan yang dialami oleh sel, ada mitosis dan meiosis. Oke, jadi mitosis itu adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter identik atau sama ya secara genetik dengan sel induknya. Kalau meiosis itu adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki masing-masing sifatnya adalah separuh dari jumlah kromosom sel induk. Nah, untuk lebih jelasnya kita cermati tabel perbedaan mitosis dan meiosis ini. Oke, jadi perbedaan meiosis dan mitosis itu ada beberapa ya, yaitu di tempat terjadinya pembelahan, hasil sel anakan dan sifatnya, banyaknya pembelahan yang terjadi, fase yang terjadi, dan jumlah kromosom sel anakannya. Jadi kalau mitosis nih, dia terjadi di sel tubuh, sedangkan meiosis di sel gamet. Terus kalau hasil sel anakannya, itu tadi sudah dijelasin ya, bahwa mitosis itu memiliki dua sel anakan yang identik dengan induknya. Tapi kalau meiosis ada 4 sel anakan yang memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Kemudian kalau mitosis ini pembelahannya hanya 1 kali, kalau meiosis adalah 2 kali. Fase yang terjadi itu sebenarnya mitosis dan meiosis itu hampir sama ya, karena melewati fase profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, tapi bedanya kalau mitosis ini hanya 1 kali promenadnya, tapi kalau meiosis adalah 2 kali. Jadi promenad 1 dan 2. Lalu jumlah kromosom sel anakannya adalah diploid atau 2N, sedangkan meiosis itu adalah haploid ya. Nah, jadi meiosis ini kan terjadi pada sel gamet ya. Kan pembentukan sel gamet itu disebut sebagai gametogenesis. Gametogenesis itu ada 2 macam, yaitu ada spermatogenesis dan oogenesis. Ya. Spermatogenesis ini adalah pembentukan sperma dan oogenesis adalah pembentukan sel telur atau ovum. Oke. Kita simak ya tentang prosesnya. Nah, jadi spermatogenesis ya terjadi di testis. Jadi di dalam testis ini terdapat jutaan sel sperma ya, ataupun bibit sel sperma yang disebut sebagai spermatogonium. Oke, bisa dilihat ini adalah visualnya secara animasi. Nah, spermatogonium itu akan bermeiosis menjadi spermatosit primer, ya kan? Kemudian ya, dia juga akan bermeiosis kedua menjadi, oke, kita lihat ya, menjadi spermatosit sekunder. Lalu dia akan membelah lagi ya, membentuk spermatid. Nah, spermatid ini dia akan berkembang. Kita lihat ya. Jadi nanti dalam perkembangannya spermatid ini akan muncul ekor.
ya, akan muncul ekor atau ya. Jadi dia ekor itu disebut sebagai alat berenangnya atau alat pergerakannya. Setelah terjadi menjadi sperma, ya maka dia akan pergi ke epididymis untuk dimatangkan sehingga bisa mengalami reproduksi. Oke, oogenesis atau pembentukan ovum. Jadi, oogenesis ini terjadi di ovarium. Setiap perempuan memiliki sepasang ovarium kanan dan kiri. Di dalam ovarium ini memiliki struktur anatomi ya yang luar biasa, di mana di sini ada berbagai folikel ya. Ada banyak sekali folikel yang berisi oosit primer. Oke, kita lihat lebih dalam ya. Oke, untuk folikel yang ada di dalam ovarium wanita. Ya. Oke, kita lihat. Ini adalah folikelnya ya. Nah, ya. Kita akan pelajari tentang oogenesis atau bagaimana sih ovum itu bisa terbentuk. Ya, jadi diawali dari oogonium sebagai cikal bakalnya ovum, ya kan? Kemudian dia akan bermitosis, ya. Oogonium itu akan bermitosis. Oke, jadi di dalam oogonium ini juga terbentuk sel DNA di mana ada kromosom di dalamnya. Dia akan berkembang menjadi primer oosit atau oosit primer. Oke, kemudian dia akan bermeiosis 1. Ya, jadi oosit primer ini akan menjadi dua bagian, yaitu jadi badan polar yang kecil, lalu yang besar itu akan menjadi oosit sekunder. Kemudian oosit sekunder akan bermeiosis kedua lagi, membentuk badan polar lagi, dan itu akan berkembang menjadi ootit. Sebenarnya nanti akan ada 3 badan polar ya, dimana bisa dilihat ya, badan polar tersebut akan hilang. Nah, jadi di sini ootit itu akan berkembang ya, bisa dilihat badan polarnya. Nanti kelamaan dia akan hilang. Lalu ootit ini akan berkembang menjadi sel telur atau ovum yang memiliki kromosom haploid. Nah, kalian kan masih ingat ya bahwa proses spermatogenesis ini terjadi di testis. Jadi testis itu adalah salah satu organ reproduksi pria. Lalu apakah organ reproduksi pria dan wanita itu sama? Coba kita belajar lebih lanjut ya. Oke, ini adalah anatomi alat reproduksi pria dan wanita. Jadi bisa dilihat ya, ternyata secara struktur anatomi berbeda. Jadi ini adalah anatomi yang lebih lengkap tentang alat reproduksi pria, bisa dilihat. Oke. Jadi di situ ada kandung kemih, kemudian ada tulang kemaluan, ada testis, skrotum, epididymis, kemudian ada kelenjar bulboretra, ya kan? Kemudian ada kelenjar ejaculator, kelenjar prostat, ada vesika seminalis, bisa dilihat, ya kan? Kemudian setiap struktur ini memiliki beberapa fungsi yang berbeda ya. Oke, yang pertama adalah seperti penis, yaitu sebagai alat kopulasi. Skrotum itu adalah kantongnya testis, dan testis adalah bagian yang menghasilkan sperma. Kemudian epididymis ini berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Lalu ada vas deferens, itu fungsinya adalah menghubungkan epididymis dan uretra. Uretra ini adalah saluran kencing. Lalu kelenjar vesika seminalis ini adalah kelenjar yang menghasilkan zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Lalu ada kelenjar prostat, ini
Dia menghasilkan cairan bersifat asam. Lalu ada kelenjar Chowperi, di mana kelenjar ini itu berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Nah, ini yang lebih lanjut, lebih jelas lagi tentang organ reproduksi pada wanita ya. Bisa dilihat di situ ada ovarium, ada fimbre, ada oviduct atau tuba fallopi, ada infundibulus, ada endometrium, ada uterus atau rahim, ada cervix, ada vagina. Ya kan, kalau di bagian luar itu kita ada labium minor, mayor, ada klitoris, ada mons pubis. Oke, tahukah kamu sebelum sel berkembang menjadi jaringan sampai menjadi organisme ya, ternyata sel itu mengalami pembelahan. Jadi ada dua pembelahan yang dialami oleh sel, ada mitosis dan meiosis. Bedanya apa ya? Oke, terima kasih ya sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.